Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast UIN Gusdur. Halo, aku Dia Septi yang hari ini bakal nemenin kalian ngobrol seru bareng guest spesial nih. Mari kita sambut, inilah peraih wisudawan terbaik tahun 2025 program sarjana maupun pasca sarjana. Yeay! Halo kakak-kakak. Halo Kak Dea. Oke, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska. Saya lulusan S2 Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang ke-24. Wah, keren. Oke, untuk selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Falaha. Saya lulusan S1 dari program studi Pendidikan Agama Islam, sarjana ke-52. Oke, keren ya. Keren sekali nih kakak-kakaknya ya. Sebelum itu, aku mau ngucapin selamat dulu ya atas diraihnya gelar sebagai wisudawan terbaik loh, dengan IPK yang menurut aku itu hampir mendekati sempurna ya. Aku penasaran juga nih, bagaimana rasanya sampai bisa di titik ini? Kalau aku sih jujur nggak nyangka, masih nggak nyangka sampai saat ini, karena untuk di posisi yang sekarang ini kan pastinya nggak mudah ya. Iya betul. Untuk rasanya pasti senang banget, bangga sama diri sendiri. Iya benar. Harus bangga, itu ya. Ya bangga sama diri sendiri, terus nggak nyangka, happy banget, terharu, pokoknya bisa sampai ke titik ini tuh kayak masih mimpi. Jadi untuk predikat wisudawan terbaik juga sampai saat ini belum pernah menyangka. Masa iya sih gitu, seorang aku Speechless gitu ya? nggak percaya gitu sih Kak Dea. Oke, untuk Kak Nadia sendiri? Iya, kalau saya juga masih nggak nyangka ya. Iya. Ini beneran saya waktu pertama kali diberitahu tentang kamu jadi wisudawan terbaik, sambutan gitu. Ini beneran saya, Bu. Barangkali bukan Nadia Falaha gitu kan. Yang namanya Nadia kan ya banyak, tapi ya alhamdulillah ini merupakan jawaban dari doa-doa orang tua saya ya. Masya Allah. Ya. Berarti sebelumnya nggak pernah expect gitu waktu wisuda, wah nanti aku bakalan jadi wisudawan terbaik gitu. Nggak pernah. Oke. Nah, waktu diumumkan itu sebagai wisudawan terbaik, apa sih yang terlintas di benak kalian gitu? Kalau aku sih waktu itu kan dikasih tahu pertama kali waktu acara yudisium. Oh, yudisium. Jadi ada salah satu staf pasca yang bilang, Mbak Revi kamu jadi lulusan terbaik pasca gitu. Masya Allah. Tapi itu kan nggak yang formal ya, nggak yang di acara formal. Itu kayak pas say hello, terus tiba-tiba langsung dikasih tahu itu, terus dikasih tahu juga untuk sambutan perwakilan mahasiswa kayak gitu. Waktu itu masih nggak nyangka, terus mau ngasih tahu orang tua juga nanti takutnya PHP gitu kan, karena nggak dikasih tahu resmi gitu loh. Cuma kayak dibilangin ngobrol biasa kayak gitu. Terus aku sih masih iya Pak, saya yang presentasi kayak ini saya beneran nggak presentasi, saya sih? yang sambutan gitu waktu itu. Terus iya kayak gitu. Ya udah akhirnya, tapi aku masih tetap keep ya Kak ya. Belum ngasih tahu ke siapapun karena aku masih nggak percaya. Ragu-ragu gitu ya. Ragu-ragu iya. Siapa tahu aku udah kasih tahu kalau aku wisudawan terbaik ternyata salah paham kan, jadinya gimana gitu sih kalau aku. Oke. Nah, kalau Kak Nadianya sendiri? Kalau saya pertama kali tahu itu saat saya ambil SKL di Akma. Jadi saya ditanya, NIM-nya berapa Mbak? 024 Bu. Kamu IPK-nya segini loh Mbak, bisa jadi wisudawan terbaik gitu. Saya langsung gemeter, nangis di situ ya. Dan ternyata betul, Hamin 3 minggu sebelum wisuda dihubungi sama pihak panitia wisuda, disuruh sambutan. Ya nggak nyangka gitu, tapi ya belum berani ngomong sama orang tua gitu. Tahu-tahu orang tua taunya saya maju sambutan gitu aja. Mantap sih. Merinding saya. Enggak itu real time beneran nangis. Iya. Nangis. Seriusan? Nangis. Sama sih. Saya ditemenin teman saya waktu ngambil SKL, teman saya malah nangis duluan pas denger. Keren.
Keren. Nah, sebagai wisudawan terbaik nih ya, aku pengen tahu dong hobinya pada apa sih? Pasti nggak jauh-jauh dari baca buku ya. Betul sekali Kak Wah, Dea. mantap. Salah ya. Oh, salah. Iya, karena kalau aku jujur aja bacanya itu nggak terlalu sering. Nggak jujur ya, kalau boleh jujur ini boleh jujur ya. Iya, boleh. Nggak suka yang terlalu baca apalagi jurnal akademik. Iya, gitu. Itu hanya untuk memposingkan. kebutuhan gitu, untuk kebutuhan dan tuntutan gitu ya. Benar, formalitas ya. Formalitas gitu. Tapi ini nggak boleh dicontoh. Kalau aku untuk hobinya yang penting ada kegiatan yang bergerak gitu. Misal kayak kalau di rumah ya, sekarang kan lebih banyak waktunya di rumah. Kalau aku suka masak, kebetulan aku suka masak gitu. Keren sih. Suka olahraga juga, tapi agak-agak mager, tapi ya sering juga lah kayak gitu. Itu sih. Tapi kalau untuk yang membaca, menulis kayak gitu hanya kebutuhan ya secukupnya aja. Oke. Gitu. Nah, kalau ada dia nih. Ya hampir sama Kak Revi sebenarnya. Tapi kalau saya juga suka membaca, tapi membaca buku-buku yang memotivasi biar dapat energi-energi positif gitu. Oh, tapi keren sih. Ya. Soalnya kan kita itu malah butuh kayak energi positif nggak sih dibanding betul. Biar nggak atau insecure dan lain sebagainya. Iya, betul. mendetoks ya perasaan-perasaan yang negatif dalam diri gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu selama perkuliahan itu waktu jadi mahasiswa pernah ikutan lomba nggak sih atau student exchange gitu kemana? Kalau aku student exchange ada sih, karena itu kebetulan kan program dari Pasca dan itu diwajibkan untuk seluruh mahasiswa Pasca. Nah, kemarin itu waktu bulan Februari kita ke Malaysia dan Singapura. Oh my god, aku belum pernah ke sana ya. Kita ya Kak. Ya, kita ke Malaysia dan Singapura itu hanya kurang lebih 1 minggu sih PP gitu, pulang pergi 1 minggu. Dan itu pengalaman pertama aku naik pesawat gitu kan. Nah, sebelum naik pesawat kan kita harus ngurus-ngurus ya kayak paspor juga kayak gitu. Itu pengalaman baru banget. Terus juga naik pesawat di sana ya ketemu sama teman-teman seluruh prodi kebetulan karena digabung jadi satu gitu. Terus di sana ada seminar juga. Kita mengunjungi Universitas Malaya yang di Malaysia kayak gitu. Di sana ada seminar, terus ketemu sama dosen sana juga kayak gitu. Ya hampir sama sih, cuman memang agak megah ya. Dan bagus sih sana. Keren kampusnya. sih. Iya, aku juga ingin suatu saat nanti ya Kak Nadia ya. Next time nggak next time banget sih sebenarnya. Oke, untuk Kak Nadia sendiri? Kalau saya pernah ikut lomba karena kan saya kuliah sambil mondok, saya dulu ikut lomba hafalan Nadhom Imriti Masya Allah. Di tingkat Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah dapat juara 2. Wah, keren. Kalau di pondoknya ikut lomba LCC sama baca kitab. Wow, LCC. Iya. Oh, keren sih. Berarti memang ya IPK-nya itu tidak membohongi Iya, betul, terbukti loh. Betul, pernah ikut lomba ekspektasinya macam-macam. jangan tinggi-tinggi kan. Nggak apa-apa kan itu udah terbukti ya guys ya. Oke. Nah, aku juga pengen tahu nih pengalaman apa sih yang nggak bisa dilupain gitu selama perkuliahan. Pasti ada dong ya kan? Ada sih. Kalau aku jujur waktu kuliah S2 itu pengalaman yang nggak terlupakan waktu kita di kelas offline. Itu kan kita banyak ketemu teman-teman. Kebetulan satu angkatan di prodiku tuh hanya berdelapan. Terus karena S2 itu kuliahnya sore sampai malam. Terus kita dipertemukan oleh kepala yang beda, isi kepala yang beda. Betul. Terus bawa cerita yang beda kayak gitu kan. Nah, itu sih yang bikin seru karena kita kumpul terus kita saling cerita-cerita, sharing kayak gitu. Apalagi kuliah S2 itu kan sore waktunya ya. Terus pasti kan mereka sudah lelah. Betul. Terus sisa-sisa energi kayak gitu loh. Udah habis dari pagi sampai siang kayak gitu. Nah, rata-rata kalau di teman-temanku itu kan semuanya udah ngajar. Satu kelas tuh semuanya udah ngajar. Jadi mereka ya lelahnya hampir mirip karena yaitu lelah dengan sekolahannya, lelah dengan murid-muridnya kayak gitu. Itu sih yang
momen yang paling bikin kangennya di situ, ketika kita ketemu sama teman-teman, terus kita bercerita, kita nunggu Diskusi, dosen kayak gitu. Bahkan kadang ngobrolin dosennya juga gitu kan, atau ngobrolin makulnya gitu kan. Itu sih, apalagi kalau di kelasku itu ada yang senior gitu, dari usianya juga sudah senior gitu. Dan jadi di situ juga kita sering bercerita, tukar pikiran, bahkan seringnya curhat tentang kehidupan sehari-hari gitu. Itu sih yang bikin seru. Terus apalagi kalau misalnya ada tugas nih, ada tugas, mereka karena sibuknya kerja, jadi kadang ada yang kelupaan tugas, itu yang bikin riweh gitu. Itu seru banget sih sebenarnya. Kadang ada yang lupa tugasnya apa gitu. Jadi di grup kelas suka rame-rame kayak gitu. Itu sih seru banget. Berarti memang beragam sekali ya. Beragam, itu. benar Keren itu sih, beragam. tapi banyak warna. Jadinya kan nggak bosan flat. ya, Benar. Nah, untuk Kanadia sendiri, Kalau untuk saya pengalaman yang paling berkesan itu waktu KKN PPL itu. Dan juga saat perkuliahan itu kan, apalagi PAI itu kan banyaknya bunyai Pak Yai ya. Masya Allah. Gimana Kak Dea? Minat gak? Jadi saat diskusi itu seru banget. Ada yang memberikan referensi dari buku ini gitu, dari kitab ini, dari Masya buku Allah. ini gitu. Ya, apalagi waktu KKN itu kan benar-benar terjun ya ke masyarakat, itu benar-benar berkesan sih. Ya, banyak pengalaman-pengalaman baru, ditambah saya itu dapat kelompoknya itu sama orang-orang yang aktivis gitu. Jadi dapat benar-benar ilmu baru juga di situ. Iya. Tapi memang kebanyakan mahasiswa tuh yang paling berkesan tuh di KKN nggak sih, kayaknya betul. momennya ya kan? Ngena banget di situ. Bener-bener. Nah, soal S2 nih ya, Kak Revi, mau tanya dong. Aku kok sempat baca gitu, katanya waktu day one masuk S2 itu langsung ditanya judul tesisnya apa, terus disuruh presentasikan juga gitu. Apakah betul seperti itu? Kalau untuk ditanya judul tesis terus presentasi tentang tesisnya, mungkin kayaknya nggak kayak gitu. Cuman lebih ke diarahkan aja. Jadi kayak lebih diingatkan bahwa nih S2 ini kan waktunya nggak lama kayak di S1. Iya, betul. Terus jangan sampai terlena, apalagi yang sibuk kerja. Jadi lebih diingatkan untuk tetap di manage waktunya yang baik. Tesisnya tetap dipikirkan, boleh kok dicari-cari dari sekarang. Apalagi kan pendidikan yang udah relate sama kehidupan itu pasti kan banyak banget masalah kan. Bener. Nah itu bisa jadi ide gitu. Betul. Tapi kalau langsung ditagih tesisnya, judulnya itu kayaknya enggak sih, tapi lebih diingatkan aja untuk tetap dipikirkan, tetap dibuat dan diselesaikan gitu aja sih. Nah, untuk Kak Nadia sendiri minat enggak untuk lanjut ke S2? Kalau ditanya minat atau tidak, jelas saya minat. Karena saya juga ngasih pantun ke Pak Rektor untuk dapat beasiswa S2. Oh my god, tapi dapat kan? Dapat, alhamdulillah. Dapat golden ticket ya. Tapi ya alhamdulillahnya dengan beasiswa itu dulu gini Kak, saya itu udah sempat mikir gini, orang tua saya udah tidak bisa membiayai untuk S2, tapi alhamdulillahnya kok saya jadi wisudawan terbaik, dan ternyata wisudawan terbaik dapat beasiswa. Mungkin ya alhamdulillahnya itu dapat itu beasiswa. juga berkat doa dari orang tua ya. Iya betul. Benar-benar. Nah, pernah nggak sih ada di suatu momen ngedown banget gitu? Nah, bagaimana cara untuk bangkit dan semangat lagi? Kalau aku sih pernah ya, pasti pernah dong. Iya, Masa pernah. orang kan, semua orang ya? Semua orang dong ya, nggak mungkin happy terus atau down terus juga enggak. Kalau aku kebetulan momen downnya itu ketika awal masuk S2. Jadi ceritanya itu ya namanya juga di kampung ya. Di kampung ada yang mau S2, beragam anggapan kan pasti banyak yang muncul, kayak malah S2 mau apa sih, perempuan gitu, udah S1 cukup dan lain-lain. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Nah contohnya gitu. Relate ya Kak? Iya, relate sekali ya. Terus habis itu
aku langsung dikasih tahu. Jadi aku berhadapan sama orangnya, langsung bilang gini, emang kamu mau ada rencana apa sih kok S2? Terus mending perempuan tuh udahlah S1 aja cukup lah gitu. Nah jadi anggapan itu kan yang benar-benar bikin mental aku down banget itu sih. Padahal belum mulai perkuliahan. Nah orang itu tuh ngasih tahu pendapat itu tuh ketika aku ngabarin, ngasih info. Maksudnya kenapa? Karena beliau itu kan partner ngajar ya, partner ngajar. Jadi aku baik-baiknya kan ngasih info, siapa tahu di pertengahan ngajar itu aku ada izinnya gitu kan, biar nggak kaget gitu. Terus aku ngasih tahu itu sebenarnya bukan ke izin ya, karena beliau bukan donatur, jadi saya nggak perlu izin sama beliau juga. Betul. Gitu, cuma ngasih tahu aja gitu. Tapi ternyata beliau beranggapan seperti itu. Terus akhirnya kan aku curhat lah sama orang tua gitu. Dan aku waktu itu sedih kan, sampai nangis mewek wah. Terus orang tua juga mungkin nggak terima ya anaknya disakiti kayak gitu. Akhirnya ya ikut-ikutan sedih juga, ikutan emosi juga sih kayak gitu. Terus akhirnya aku ditenangin, udah nggak apa-apa, namanya juga di dunia kan banyak warnanya. Iya benar. Kita juga nggak bisa membahagiakan semua orang, kita juga nggak bisa memaksa semua orang suka sama kita. Bener. Jadi sih ya itu. sudahlah, anggap aja mereka itu iri sama kita, cuman nggak mampu gitu. Atau nggak angin lalu aja gitu. Ya, akhirnya kita betul. Ya udah sepakat karena keluarga sih oke aja sebenarnya. Itu netizen yang di luar sebenarnya yang ribet gitu. Tapi memang sebenarnya sih kalau keluarganya support ya nggak apa-apa ya, tetap gas aja laju. Betul. Ya makanya ya udah akhirnya kita gas aja sambil tutup kuping lah ya. Itu ya udah, itu aja yang bikin bangkit sih, orang tua ngasih support banget gitu. Keren sih, orang tuanya sportif banget berarti. Nah kalau Kak Nadia sendiri apa nih momen yang bikin down banget ya pada waktu semester akhir ya, itu kan ada skripsi. Ya betul. Waktu dari awal pengajuan itu kan biasanya kalau di prodi saya itu kan harus konsultasi dulu sama DPA. Kan ya betul. Itu udah beberapa kali ditolak karena ini terlalu beresiko penelitian yang diambil. Dan akhirnya judul diterima, tapi ternyata kok yang diterima kuantitatif penelitiannya gitu. Sementara saya itu bingung ini mau gimana, kuantitatif mau diarahinnya gimana. Sempet down karena ya itu bingung penyelesaiannya, dan akhirnya dapet motivasi dari kakak saya dan juga teman-teman saya. Dan saya juga selalu ngasih afirmasi positif untuk diri saya sendiri ya, untuk bisa menyelesaikan apa yang udah dimulai gitu. Dan akhirnya ya selesai juga ya. Oke, betul. Kalau boleh tahu, spill dong judul skripsi sama tesisnya. Siapa tahu ada yang termotivasi kan. Kalau aku sih judul tesis ya. Judul tesisnya efektivitas media komik sex education atau session dalam upaya meningkatkan pemahaman pendidikan seks siswa sekolah dasar di Min Pekalongan. Jadi ceritanya itu aku kan di situ pakai komiknya sudah ada. Komiknya sex education atau session gitu. Nah, terus penelitiannya itu di sebuah sekolah MI. Kebetulan subjeknya itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD atau MI gitu. Nah, di situ jadi ada perbandingan nih antara sebelum dikasih intervensi menggunakan komik dan setelah dikasih intervensi menggunakan komik. Terus nanti di situ dihitunglah perbandingannya, terus ditulis kesimpulannya gitu. Oke, kalau untuk metodenya berarti apa itu? Kalau metode yang aku pakai itu mixed method. Jadi perpaduan dua metode antara kualitatif dan kuantitatif gitu. Oke, untuk Kak Nadia. Judul skripsi saya pengaruh etika dan kedisiplinan belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 SMK Ma'arif NU Kajen Pekalongan. Jadi di situ meneliti dengan penelitian kuantitatif jenis survei ya, untuk melihat etika dan juga kedisiplinan siswa dan kaitannya dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Itu susah gak sih? Pasti struggle ya kan. Tapi
ya tetap jalani aja. betul. Ya buktinya juga selesai ya kan. Iya, Masya Allah. Dan jadi wisudawan terbaik loh. Itu bonus aja, alhamdulillah ya. Oke, nah aku juga kepo nih. Siapa sih yang paling berperan penting dalam dalam kehidupan perkuliahan duo kakaknya ini? Kalau aku pasti orang tua. Orang tua, itu yang utama sih, karena kebetulan memang aku tinggalnya di rumah bertiga sama orang tua. Jadi aku, mama sama bapak. Kalau kakak-kakak kebetulan udah punya keluarga sendiri-sendiri gitu. Jadi memang kalau kesah terus suka dukanya ya tetap kita bertiga gitu di rumah itu. Jadi memang ketika capek misal kuliah PP apalagi sampai malam terus 3 hari offline terus kan pernah tuh waktu semester awal itu capek banget ya PP lewat Pantura gitu, apalagi sampai malam terus pulang lihat orang tua kok kayaknya mereka juga nggak capek kok kerja, masa aku kuliah aja capek gitu. Nah itu sih yang bikin termotivasi lagi. Ya, bener gitu. Oke, kalau Nadia? Kalau saya ya jelas orang tua saya, karena beliau selalu berpesan bahwa anaknya agar bisa berpendidikan lebih tinggi, karena beliau hanya bisa menempuh sampai S3, SD, SMP, SMA. Ya. Jadi ingin melihat anaknya jadi sarjana. Bener sih. Itu kayaknya yang dirasakan juga sama orang tua saya ya. Pastinya kan orang tua juga pengennya anaknya ya lebih tinggi pendidikannya. Ya betul. Oke, nah aku juga pengen tahu nih metode belajarnya kakaknya ini tuh apa. Terus gimana sih caranya biar tetap konsisten gitu dalam belajar? Oke. Kalau aku sih sukanya belajar itu dimulai dari yang paling mudah dulu. Jadi yang pertama kita pilih dulu yang paling mudah nih. Terus setelah itu selain yang paling mudah itu juga aku pilih yang paling aku suka. Kan kadang ada ya, memang kan ada beberapa makul lah ya, yang betul. Pasti ada nih yang nomor 1 paling favoritku suka banget ini. Gitu. Terus ada yang nggak banget kan ada juga. Ada gitu. Juga memang. Nah, terus aku pilih yang paling gampang dulu. Kalau misal dari tugas ya, tugas aku pilih yang gampang dulu. Misal kayak bikin jurnal itu kan ribet ya. Kalau dibayangin kan prosesnya ruwet banget. Iya, lama. Cuman oke, malam ini kita bikin judulnya dulu. Betul. Kalau misal judul terlalu berat, oke, kita baca-baca referensi aja deh. Minimal 5 baris nggak apa-apa. Nanti besok kayak gitu lagi gitu. Jadi kalau aku, karena aku tahu kemampuan aku tuh nggak yang terlalu jenius atau pinter banget, enggak. Jadi memang harus dimulai dari kecil-kecil dulu gitu. Kayak yang paling gampang dulu atau paling yang aku suka. Terus selain itu juga jangan lupa dikasih self reward ya buat diri sendiri. Misal Genzi banget. Kalau jurnal ini udah selesai, nanti aku mau jajan seblak. Gitu contohnya kayak gitu. Jadi kan kita termotivasi ya. Oke, kalau aku mau jajan seblak berarti aku harus menyelesaikan ini dulu deh gitu. Oh, seperti itu. Nah, kalau Kak Nadia nih. Kalau saya sih kalau belajar itu sukanya itu ditulis. ditulis. Jadi menulis karena kalau ditulis itu bakal misalkan lupa bisa dibuka lagi, bisa diingatkan lagi dengan tulisan yang tadi gitu. Ya juga sama kayak Kak Revi, ketika pengerjaan apapun itu ya harus ada self rewardnya ya, biar tambah semangat, termotivasi gitu. Memang Genzi banget. Bikin itu Kak, biasanya saya bikin checklist, misal baca minimal 1 hari itu paling tidak, kan biasanya kan ada rasa malesnya gitu ya, paling tidak 1 hari minimal baca itu 15 menit atau berapa, jadi di checklist. Karena dulu di MA saya itu udah menerapkan kayak gitu, jadi biar terbawa kebiasaannya gitu, minimal baca buku berapa 15 menit misal sehari. Kalau misal lagi nggak males ya bisa sampai 1 jam gitu. Mantap. Dan itu bukunya yang nggak novel kan? Enggak. Tapi itu yang bikin hebatnya itu di situ ya guys ya. Tapi gampang terdistraksi juga gak sih sama handphone? Iya, jelas. Scroll TikTok itu. Betul. Nah, itu yang paling susah buat konsisten ya pastinya ya. Oke. Nah, kalau waktu dulu di dunia perkuliahan pernah ikut organisasi gak sih? Kalau
di S2 kebetulan nggak ada organisasi ya. Kalau S1-nya? Kalau S1 dulu pernah ikut UKM. Ikut UKM Sport. Halo UKM Sport. Masih inget aku. Ya, waktu itu ikut UKM Sport, terus masih geraha mahasiswanya dipanjang, jadi PP panjang. Itu kayaknya deket ya. Tapi kalau sekarang disuruh PP kok lumayan gimana gitu, kayak agak jauh gitu. Soalnya kegiatannya juga makin bertambah. Iya, benar gitu. Kalau yang S2 memang nggak ada organisasi karena kita bagi waktunya itu bukan ke organisasi tapi kerja. Tapi lebih ke kerja gitu. Gimana caranya kerja sama kuliah itu balance gitu. Dan bisa jalan bareng itu yang sulit sih sebenarnya. Tapi keren loh ya, manage waktunya itu. Keren ya. Masih belajar. Nah, itu aku juga penasaran sama memanage waktunya itu gimana itu Kak Revi? Kalau aku sih kebetulan karena kalau pagi itu masih free. Paling ada kegiatan tuh mulai dari siang sampai malam kayak gitu. Nah, mungkin aku pernah dengar cerita dari teman-teman yang udah ngajar ya, itu membagi waktunya misalkan dia harus konsisten nih. Misalkan kok ada hari libur ya, anggap aja hari liburnya hari Minggu. Berarti hari Minggu itu full untuk mengerjakan tugas kuliah. Gitu. Jadi pokoknya nggak boleh ada kata malas gitu. Pokoknya Senin sampai Sabtu kerja, bolehlah kerja, ngajar dan lain-lain. Terus nanti kalau ada tugas kuliah berarti konsekuensinya yaitu dibikin hari Minggunya gitu. Itu untuk teman-teman yang ngajar sih gitu. Mungkin aku masih beruntung ya karena aku nggak yang disambi ngajar juga gitu. Untuk Kanadia nih gimana? Kepo juga nih ya. Kalau saya itu kebetulan kan di pondok itu memanage waktunya dengan saya kuliah sekaligus mondok. Dan di pondok itu diberikan tanggung jawab untuk mengajar, kemudian jaga koperasi dan juga satunya disuruh jaga PM Laundry, jadi unit usaha laundry. Dan dulu sempat ikut organisasi PKPT Win Gusdur, ya. Apa itu? Itu Persatuan Komisariat IPNU IPPNU Win Gusdur. Tapi itu cuma 1 tahun, kemudian saya selebihnya kebanyakan di pondok. Ya, menurut saya sendiri itu di pondok benar-benar tertantang untuk memanage waktu dengan baik ya. Harus menyesuaikan waktunya mengaji, waktunya belajar. Kemudian kalau saya sendiri belajar itu untuk perkuliahan habis madrasah. Di sana ada madrasah habis Isya sampai jam 9. Setelah itu baru saya belajar untuk kuliahnya. Kemudian nanti jam subuh itu kan bangun, baca-baca sedikit, kemudian kuliah, dan habis kuliah nanti duhur baru pulang. Biasanya kan kalau masih awalan kan masih padat ya jadwalnya. Iya, nanti sorenya baru mengajar gitu. Jadi benar-benar memanage waktunya itu harus diperhatikan. Ekstra ya. Iya, ekstra. Tapi dari situlah kita disiplin ya. Jadinya pribadi yang disiplin itu keren sih, itu membentuk pribadi yang disiplin. Nah aku juga penasaran nih, langkah selanjutnya apa dari kedua kakaknya ini? Kalau aku karena ada kesempatan untuk beasiswa S3 itu, ya ada rencana untuk ambil S3. Tapi kan kita juga harus memikirkan sangunya ya, maksudnya untuk biayanya ke depan gimana gitu. Jadi ini sekalian nyari-nyari kerjaan sih gitu. Dan udah ada beberapa loker dosen yang udah ku apply. Salah satunya di kampus tercinta gitu. Siapa tahu dicolek kan ya. Gitu. Terus kalau kerjaan mungkin yang nggak tetap ada sih, kayak les bimbel-bimbel gitu, privat sama reguler juga udah ada gitu. Itu untuk ke depan sih pengennya ya kerja di sebuah instansi yang resmi gitulah. Ya semoga terwujud ya Kak ya. Amin. Berarti memang berminat untuk lanjut S3? Minat pasti ada ya Kak ya. Pasti ada lah, karena kan nggak semua orang kan
punya kesempatan ya, bener. kesempatan yang sama kayak kita gitu. Jadi memang ya pengen lah, pasti pengen, semoga ada jalannya aja. Amin. Tapi keren loh Kak ya, masih muda itu mau udah sampai tahap ke S3 gitu. Betul. Gak semuanya kan ya kayak langsung tap kayak gitu. Nah untuk Kak Nadia? Ya untuk langkah saya ke depannya itu dalam jangka pendek ini ya, itu ingin selalu mengupgrade diri. Dan ini kan saya alhamdulillah kemarin setelah wisuda besok paginya udah dipanggil kerja. Masya Allah. Ya, di MI Pesarean ya di situ. Terus ya sambil menunggu persiapan untuk kuliah S2 ya. Jadi saya sambil kerja terus nunggu persiapan S2. Keren loh. Habis wisuda langsung dapat langsung loker guys. Bukan loker lagi, langsung kerja itu. Dipersilakan langsung masuk. Masya Allah. Tapi tetap ngirim itu ya lamaran. Tapi kan setidaknya udah dipersilakan ya Kak udah ya. Dikasih kursi. Betul. Tinggal masuk saja. Nah, untuk teman-teman yang mau menyelesaikan S1 dan S2-nya itu apa sih kata-kata motivasi dari kalian biar kita itu lebih semangat gitu loh meraih gelar ini gitu. Oke, buat teman-teman yang lagi berjuang S1 maupun S2, jadi perkuliahan itu anggaplah kita itu sedang mendaki gunung. Masya Allah. Pernah kita merasakan lelah, capek, terus juga haus atau lapar, nggak apa-apa, kita istirahat dulu. Karena kita harus ingat ada puncak yang menanti kita gitu. Dan jangan pernah kita mundur atau turun sebelum kita mencapai puncak. Nggak apa-apa kita capek, lelah, kita istirahat, itu wajar ya. Manusia namanya. Namanya manusia. Terus kalau misalnya kita memang bisanya langkah kecil-kecil ya nggak apa-apa. Yang penting kita terus maju aja. Betul. Nanti juga akan sampai kok. Masya Allah, sungguh indah sekali ini ya kata-katanya. Nah untuk Kak Nadia gimana nih? Ya untuk teman-teman yang masih sedang berproses, jangan pernah takut untuk gagal. Karena dengan kegagalan itu akan menjadikan kita semakin kuat ya. Dan ketika akan melakukan sesuatu apapun, mintalah ridho orang tua gitu, minta doa, itu yang terpenting. Yang terpenting sih. Iya betul. Dan yang paling utama ya. Dan yang paling utama itu. Benar. Nah, deskripsikan dong dengan 3 kata perjalanan kuliah kalian ini. Oke, 3 kata ya untuk perkuliahan S2 ku itu yang pertama menantang. Yang kedua seru, yang ketiga berkesan. 3 kata. 3 kata. Cukup. Oke, cukup. Keren. Oke, untuk Nadia? Untuk saya perjuangan, pengabdian dan keberkahan. Masya Allah, benar-benar berkah sih ya. Oke, nah sebagai penutupan nih, boleh dong kata-kata hari ininya, Kak Revi dulu silakan. Oke, kata-kata hari ini, janganlah takut untuk berproses. Karena sekecil apapun proses yang kita jalani pasti kita akan menemukan hasilnya. Dan gak usah takut untuk gagal seperti yang Kak Nadia tadi bilang. Terus langkahnya kecil-kecilan dulu gak apa-apa. Yang penting kita terus maju. Jangan pernah patah semangat, lelah itu wajar. Dan kita memang dipersilahkan untuk istirahat. Benar-benar. Nah, Kak Nadia, kata-kata hari ini dong. Ya, setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi pencapaian besar di masa depan. Oke. Puitis sekali ya ini ya. Nah, kalau kakak-kakaknya ini punya kata-kata hari ini, kalau aku punya pantun nih. Oke. Pagi-pagi minum jamu. Cakep. Biar sehat, kuat menahan rindu. Cakep. Kuliah rajin jangan malu. Cakep. Agar kelak jadi nomor 1. Oke, sekian untuk podcast Uin Gusdur hari ini. Aku Dia Septi pamit undur diri dari hadapan kalian dan sampai jumpa. Bye bye.